Ayo memahami tentang sel. Sel itu apa ya? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, mari kita mempelajari tentang sel di video kali ini. Sejarah penemuan sel dimulai pada tahun 1665 ketika Robert Hooke mengamati potongan gabus di bawah mikroskop dan menemukan struktur berangkat kecil yang ia sebut sebagai sel. Penemuan ini menjadi landasan berkembangnya teori sel yang lebih kompleks di masa mendatang. Nah, kira-kira apa saja ya organel-organel sel dan juga fungsinya? Mari kita pelajari video kali ini. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini sel yang tidak memiliki inti sel yang terdiri dari contohnya seperti bakteri dan archaea. Nah, sel eukariotik memiliki inti sel yang dibuat oleh membran seperti sel tumbuhan, hewan, dan lainnya. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem pengenalan. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran sel, flagella, DNA sirkular. Bagian-bagian sel tadi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Sitoplasma berfungsi sebagai melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, ribosom tempat berlangsungnya sistem protein, sintesis protein, DNA pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, RNA sebagai bentuk kode genetik sesuai DNA dan bentuk asam amino. Struktur dasar sel eukariotik terdiri dari bentuk sel atau nukleus, mitokondria, aparatus Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, dan membran sel. Apa ya perbedaan antara eukariotik dan prokariotik? Nah, eukariotik ini mempunyai nukleus. Nah, prokariotik tidak mempunyai nukleus. Kemudian eukariotik mempunyai membran inti dan prokariotik tidak mempunyai membran inti. Nah, eukariotik juga mempunyai mitokondria dan prokariotik tidak mempunyai mitokondria. Kemudian prokariotik mempunyai flagella dan eukariotik tidak mempunyai flagella. Nah, ada penjelasannya di slide berikutnya. Membran sel yaitu struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid, ganda, dan protein yang tersebar mengikuti model massa itu. Fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan kental yang terdapat di dalam sel yang mengandung berbagai organel sel. Fungsinya ini sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung penggerakan organel. Inti sel ini merupakan struktur besar berbentuk bola atau oval yang dilapisi oleh membran nukleus mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya ini untuk mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Organel sel lainnya. Ini ada mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi. Mitokondria ini penghasil energi melalui respirasi seluler. Ribosom ini tempat di mana sintesis protein berlangsung. Retikulum endoplasma ini memproduksi dan mengangkut protein dan lipid. Aparatus Golgi ini memodifikasi, menyortir dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Kira-kira apa aja ya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan?
itu organel sel khusus hewan dan tumbuhan. Di sini itu ada lisosom, dan lisosom ini merupakan sel khusus hewan. Nah, ini itu mengandung enzim pencernaan inti-intian zat nukleus yang bermanfaat. Kalau kolopas ini merupakan khusus sel tumbuhan mengandung yaitu klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Kemudian vakuola. Nah, vakuola ini merupakan kantung besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat. Nah, besar sel ini kalau di tumbuhan itu besar, tapi kalau di hewan itu tidak ada atau mungkin kecil. Nah, ini itu merupakan struktur sel tumbuhan. Di sini itu ada retikulum endoplasma, liposom, sitoplasma, plus koordinukleus, plasmamelasma, badan Golgi, mikrosel, plasma, peroksisom, vakuola, mitokondria, lisosom, kloroplas. Bisa dilihat ya. Kalau di tumbuhan ini vakuolanya itu besar kayak gini. Lihat ya, kalau di tumbuhan, kalau di itu nyaris tidak ada, mungkin kalau ada juga kecil. Nah, tadi kita bahas satu persatu organel tumbuhan dan fungsi. Yang pertama ada dinding sel ini terdiri dari dinding sekunder, kanala tengah, plasmodesmata, dinding primer. Nah, di sini ya bisa dilihat. Nah, dinding sel ini tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan peptid. Nah, fungsi dari dinding sel ini ada beberapa fungsinya nih. Yang pertama, sebagai pelopor sel. Yang kedua, melindungi plasma. Yang ketiga, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan yang terakhir memberi bentuk sel. Nah, yang berikutnya ini vakuola. Vakuola ini bisa berbentuk bulat besar. Lihatlah. Nah, vakuola ini merupakan organel sitoplasmik berisi cairan dan dibatasi membran endoplasmik. Ada jenis vakuola nih. Yang pertama ada vakuola tengah atau monoplas, ada vakuola makanan, dan ada juga vakuola kontraktil. Nah, vakuola ini memiliki fungsi di dalamnya banyak fungsi. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama tempat menyimpan makanan, tempat menyimpan tubuh, tempat menyimpan plastik, dan menghilangkan gas. Yang terakhir itu tempat menyimpan sisa metabolisme. Nah, ini organel satu tumbuhan yang yaitu bentuknya kayak uang koin yang lagi ngepet gitu ya. Sifat ini terdiri dari grana ini kemudian ada gelap oli yang berbentuk koinnya, kemudian membran luar ini, kemudian ada membran ini. Nah, plasmida ini merupakan organel membran padat yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Nah, kemudian berdasarkan pigmalikannya, plasmida ini digunakan menjadi 3, yaitu kolopas. Kolopas ini mengandung klorofil, kemudian koromplas ini mengandung pigmen non-fotosintetik warna merah, orange, kuning. Kemudian yang terakhir ini protoplas. Ini tidak memiliki warna. Itu tadi organel sel tumbuhan. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari tentang struktur sel tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur sel hewan. Struktur sel hewan ini terdiri dari beberapa bagian sel, yaitu ada lisosom, mitokondria, kromatin,
nukleolus, membran inti, RNA kasar, RNA halus, vakuola, ribosom, badan Golgi, cytoplasma, sitoskeleton, perioxisom, sentrosom, dan yang terakhir ada membran plasma. Kita akan mempelajari organel khusus sel hewan. Nah, di sini ada organel khusus sel hewan. Nah, yang pertama ini ada lisosom. Lisosom ini yang berwarna orange kuning ya. Lisosom ini merupakan kantor membran yang berisi enzim pertandaan seperti protease, lipase, Nah, fungsi lisosom ini ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama melakukan pencernaan intrasel, yang kedua menghancurkan siklus sel yang tidak dikehendaki atau autofahi. Kemudian akan memindahkan enzim keluar sel atau exositosis. Gitu. Selanjutnya membran khusus. Nah, yang terakhir yaitu sentriol. Nah, ini bentuknya seperti sentriol ini ada sentriosom. Fungsi sentriol ini untuk membelah sel secara mitosis dan meiosis. Tadi kita sudah belajar tentang organel sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, sel hewan dengan tumbuhan sudah jelas semuanya. Semoga kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan kalau kalian sudah menyimak dan memahaminya, semoga kalian bisa menjawab beberapa kuis yang saya berikan. Nah, sebelum kita berkuis, kita di sini ada komposisi sel. Nah, komposisi sel ini terdiri dari air, protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Air ini 7-85% sel yang berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, tempat reaksi metabolisme. Nah, protein ini terdapat 10-15% yang berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Kemudian ada lipid ini 2-5% yang berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Kemudian ada karbohidrat ini ada 1-3% yang sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan atau selulosa. Dan yang terakhir ada asam nukleat atau DNA dan RNA. Nah, itu berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetik. Nah, seperti itu ya.